dan pertambahan anggota keluarga baru. Kiranya sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera selalu bersama dengan Bapak, Ibu, saudari-saudari jemaat. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tetap, agar dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis unit setempat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 3 Desember 2023. Ibadah minggu ini, ibadah minggu pagi, pukul 09.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Evelina Pasiparisa, SSI. Liturgi ibadah Advent pertama. Pembacaan Alkitab Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Hidup pujian campuran hidup pujian. Doanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Menyadari kelemahan dan keberdosaannya, dan dengan rindu mendapatkan perdamaian kembali dengan Allah dan dengan sesama manusia dan alam ciptaan, yang menyatakan dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Karena itu, marilah di dalam ibadah Advent yang pertama ini kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengaku bahwa kami telah berdosa, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Sungguh kami patuh Engkau hukum, terutama karena kami tidak setia kepadamu, juga membenci sesama kami, serta merusakkan bahkan mengeksploitasi alam ciptaanmu demi kepentingan kami. Kami mohon pengampunan Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Bimbinglah kami supaya sehingga terhindar dari segala macam perbuatan dosa dan kembali setia pada hak kehendak-Mu, menjadi garam dan terang dunia. Biarlah pelita kami tetap menyala untuk menyambut kedatangan-Mu. Ya Juru Selamat kami, tuntunlah kami, Tuhan, dan topanglah kami sesuai dengan janji-Mu, supaya kami hidup dan janganlah membuat kami malu dalam pengharapan kami. Amin. Kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan yang hidup, bukalah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami kebenaran dalam firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari kami, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan
gembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemudahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang tertunduk. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila dia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sia-sia Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sia-sia Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu. Kita ada dalam ketidakadilan, kalau kita ada dalam perbuatan ketidaksenangan, saudara Bapak Ibu pasti mengharapkan sebuah perubahan hidup. Artinya ada seseorang yang mungkin harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang bisa saja dalam kehadiran orang itu kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Tidak ada lagi mendatangkan ketidakadilan, tidak ada lagi yang kita bilang ada perampasan hak bagi kita, tapi tidak ada lagi kita bilang bahwa hidup kita semakin hari semakin terpuruk. Jadi harapan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sebagai orang-orang beriman, kita tahu bahwa pengharapan sebagai orang-orang beriman adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang kita bilang kekuatan pengharapan itu berdasarkan kepada Roh Kudus yang saya dan Bapak Ibu sudah saya dapatkan dari Tuhan. Jadi kita harus menggunakan iman kita ketika kita ada dalam sebuah pengharapan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama